Silahkan yang sudah hadir on cam, lalu angkat tangan gitu ya, yang untuk kelompok 4. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Pagi ya. Gimana? Puasanya lancar? Alhamdulillah lancar, Pak. Lancar ya. Oke. Kita emang pagi jadi awal ya. Jadi harusnya nggak pagi-pagi amat. Jadi harusnya udah seger ya, udah mandi gitu ya. Minimal mah mandi gitu ya. Jadi untuk kelas mandi lalu bersiap untuk kelas sekarang gitu ya. Untuk materi dari kelompok 4 gitu ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang manajemen sistem informasi gitu ya. Jadi nanti kelompok 4 silahkan untuk dipaparkan terkait dengan manajemen sistem informasi gitu ya. Sebagai dasar atau awal gitu ya. Manajemen sistem informasi ini sangat penting rekan-rekan. Kenapa penting? Karena seluruh informasi ada di sistem informasi gitu ya. Nah, kalau tidak di manajemen maka bakalan berantakan gitu ya. Ataupun informasi yang kita sajikan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan atau tidak sesuai dengan tujuan organisasi, bahkan informasi yang disampaikan cenderung hanya formalitas gitu ya, kalau tidak termanajemen dengan baik. Nah, silakan nanti dijabarkan untuk kelompok 4 gitu ya, untuk terkait dengan paparan tersebut. Nah, untuk kelompok lain silakan untuk dicari-cari nih kesalahan dari kelompok 4 gitu ya. Minimal kekurangannya lah ya, untuk kita sama-sama belajar dan sharing gitu. Jadi kalau misalnya kelompok 4 belum menyampaikan sesuatu, nah kalian yang jadi pionirnya gitu ya. Kita sama-sama belajar dan sama-sama memperbaiki gitu ya. Saling membantu gitu. Jadi nanti kelompok 4-nya juga makin perfect nih presentasinya gitu ya. Karena bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Jadi silakan dipantengin aja 1 jam ke depan ini. Jadi jangan fokusnya hilang gitu ya. Jadi silakan dengar kelompok 4 dan bertanya gitu ya. Seperti biasa di masing-masing. Nah, nanti kelompok 4 dipersiapkan materinya. Sudah siap sekarang? Kelompok 4, Silpa udah siap Silpa? Sebentar ya, Pak. Nah, oke. Jadi kelompok 4 dipersiapkan terkait dengan manajemen sistem informasi gitu ya. Ini yang lainnya nggak on cam nih, kenapa nih? On cam ya rekan-rekan ya, karena masuk ke dalam rekordan gitu. Kalau kalian nggak on cam, recordnya nggak masuk gitu ya, karena nggak kelihatan yang nggak on cam itu. Jadi dianggap nggak hadir, ya mending kalian on cam aja gitu, dimaksimalin. Oke, sambil menunggu eh, kelompok 4 ya, jadi dipersiapkan pertanyaannya. Jadi dari sekarang udah mulai nyari nih, apa sih manajemen sistem informasi gitu ya. Terus apa sistem informasi itu gitu. Nanti ada yang nggak dipahamin silakan bertanya nih bagi kelompok 4 nih. Kelompok 4 nih udah expert nih saya lihat nih terkait dengan manajemen sistem informasi nih, udah siap banget kayaknya. Jadi silakan ditanya gitu ya. Bapak, saya izin share screen ya. Ya, silakan. Ngantuk Michael. Ya usahakan tegap ya rekan-rekan ya. Ya kalau emang nyandar ngantuk kayak sekarang nih. Wih, pakai Canva guys. Nice. Oke, dipersilakan untuk mulai kalau udah siap ya.
Baik Pak, saya mulai ya Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Selamat pagi Pak Heri dan teman-teman semuanya. Eh, Pada hari ini kelompok kami ingin mempresentasikan terkait materi manajemen sistem informasi. Eh, Selanjutnya saya akan serahkan kepada teman. Nah, hilang. Ayo pada teman-teman selanjutnya yang mempresentasikan. Oke, dilanjut temannya. Sebentar ya Pak. Oke. Sudahkah? Izin Bapak, Ya, silakan. pertama ada pengertian umum. Manajemen Sistem Informasi atau MSI ini adalah proses perencanaan, perorganisasian, pengendalian, dan pengawasan sumber daya teknologi informasi atau TI dalam sebuah organisasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada pengertian manajemen sistem informasi dalam bidang kesehatan, proses pengolahan data dan industri kesehatan di sebuah tingkat pemerintahan secara sistematis dan integrasi. Maksud terintegrasi di sini adalah terintegrasi dalam dunia kesehatan yang merujuk pada penggabungan berbagai sistem informasi kesehatan menjadi satu entitas yang terintegrasi. Nah, proses ini tuh memungkinkan berbagi dan mengakses data kesehatan dengan lebih mudah dan efisien, termasuk data pasien, kemudian resep, dan dan proses kesehatan. Kemudian akan Nah, jadi manajemen sistem informasi itu memiliki tujuan yaitu dapat mentransformasi data yang tersedia melalui sistem pencatatan rutin maupun non-rutin menjadi sebuah informasi yang adekuat untuk membantu pengambilan keputusan di bidang kesehatan. Nah, jadi tujuan utama dari manajemen sistem informasi kesehatan itu adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan kesehatan. Sistem informasi kesehatan ini juga membantu dalam pengumpulan dan analisis data kesehatan, pemantauan dan evaluasi program kesehatan, pengambilan keputusan yang berbasis bukti, dan pelaporan informasi kesehatan yang akurat dan terkini. Selain itu, sistem informasi kesehatan juga bertujuan untuk memperbaiki manajemen sumber daya kesehatan, memfasilitasi komunikasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan, serta meningkatkan aksesibilitas dan kesetaraan dalam pelayanan kesehatan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Selanjutnya ada manfaatnya. Yang pertama itu memudahkan setiap pasien untuk melakukan pengobatan di rumah sakit. Jadi karena adanya sistem informasi ini, pasien itu dimudahkan untuk melakukan setiap kayak apa namanya, setiap pengobatan yang ada di rumah sakit gitu. Jadi bisa lewat website atau bisa menggunakan informasinya itu bisa dicari melalui Google atau website lainnya. Yang kedua itu memudahkan rumah sakit untuk mendaftar setiap pasien yang berobat di situ. Jadi nanti pasien yang udah daftar ini bisa diinput datanya melalui komputer ini. Jadi data-data pasien yang sudah daftar di rumah sakit tersebut tuh nggak hilang gitu. Nah, yang ketiga itu ada semua kegiatan di rumah sakit terkontrol dengan baik dan bekerja secara terstruktur. Jadi, apapun yang sudah misalkan kayak kegiatan-kegiatan yang udah ditentukan oleh rumah sakit itu udah ada strukturnya gitu dan itu udah disimpan di dalam komputer. Jadi, mudah gitu untuk diketahui atau dilihat lagi melalui komputer. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada konsep-konsep pengembangan sistem informasi. Yang pertama ada sistem informasi tidak identik dengan sistem komputerisasi. Yang kedua, sistem informasi organisasi adalah suatu sistem yang dinamis. 3. Sistem informasi sebagai suatu sistem harus mengikuti siklus hidup sistem. Next. Yang ketiga ada daya guna sistem informasi sangat ditentukan untuk integritas sistem informasi itu sendiri. Yang kelima ada keberhasilan pengembangan sistem informasi sangat bergantung pada strategi yang dipilih untuk pengembangan sistem tersebut. Yang terakhir ada pengembangan sistem informasi organisasi harus menggunakan pendekatan fungsi dan dilakukan secara menyeluruh atau holistik. Berikutnya ada aspek-aspek manajemen sistem informasi dalam dunia keperawatan. Yang pertama ada pengumpulan data. Pengumpulan data ini harus disimpan dengan aman dan dapat diakses oleh perawat yang berwenang saja. Lalu ada penyimpanan data. Penyimpanan data ini melibatkan data pasien, termasuk riwayat medis, hasil pemeriksaan, dan informasi lainnya. Lalu ada pengolahan data. Data pasien yang sudah disimpan tadi harus bisa diproses dan dianalisis untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi perawat. Bisa juga dengan melibatkan penggunaan software analitik kesehatan untuk mengidentifikasi pola dan tren dalam data pasien. Next. Lalu ada pengambilan keputusan. Sistem informasi harus mendukung pengambilan keputusan perawatan yang berdasarkan bukti dengan melibatkan penggunaan data dan analisis untuk membantu perawat dalam membuat keputusan yang terbaik. Lalu yang kelima ada pengendalian dan pemantauan. Sistem informasi juga mencakup pengendalian dan pemantauan untuk memastikan apakah sistem berfungsi dengan baik dan sesuai dengan standar kesehatan. Lalu ada pengembangan dan pemeliharaan. Sistem informasi ini harus terus diupdate dan diperbaiki untuk memenuhi kebutuhan keperawatan yang berkembang dengan mengembangkan fitur baru, peningkatan kinerja, dan pemeliharaan sistem untuk memastikan bahwa sistem tetap bekerja secara efektif. Selanjutnya, Nah, selanjutnya ada contoh penerapan manajemen sistem informasi di dunia kesehatan. Yang pertama itu ada sistem pencatatan elektronik untuk rekam medis pasien yang memungkinkan akses cepat dan aman terhadap riwayat kesehatan pasien. Nah, ini juga yang menyimpan dan mengelola informasi kesehatan pasien secara elektronik.
dan memungkinkan akses cepat dan aman terhadap data pasien seperti riwayat penyakit, hasil pemeriksaan, dan resep obat. Lalu yang kedua ada manajemen inventaris untuk mengelola persediaan obat dan alat medis di rumah sakit atau klinik. Ini juga yang bertujuan untuk mengelola dan memantau inventaris barang dan bahan yang digunakan dalam operasional fasilitas kesehatan tersebut, yang mencakup pengelolaan stok obat-obatan, peralatan medis, dan bahan lainnya yang diperlukan untuk pelayanan kesehatan. Lalu yang ketiga ada sistem informasi geografis untuk memetakan penyebaran penyakit dan membantu dalam perencanaan program kesehatan masyarakat. Teknologi ini menggunakan geospasial untuk mengelola penyimpanan dan menganalisis data geografis yang berhubungan dengan kesehatan. Sistem informasi geografis ini juga memungkinkan pengguna untuk memahami, menerjemahkan, dan menampilkan data kesehatan dalam berbagai bentuk, seperti peta, grafik, dan laporan yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah kesehatan. Lalu yang keempat ada sistem pencatatan keperawatan elektronik untuk mencatat di dunia keperawatan. Sistem ini juga yang dikenal sebagai sistem rekam medis elektronik atau RME. Suatu sistem yang memungkinkan pencatatan, penyimpanan, dan akses terhadap data kesehatan pasien secara digital. RME ini juga yang mencakup dokumentasi asuhan keperawatan, catatan respon klien terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan keperawatan secara menyeluruh, sistematis, dan terstruktur. Lalu yang kelima, ada sistem manajemen jadwal dan penugasan perawat untuk memastikan ketersediaan perawat yang memungkinkan dengan kebutuhan pasien. Sistem ini yang merancang untuk mengatur dan mengkoordinasi jadwal kerja perawat, serta penugasan mereka dalam pelayanan kesehatan. Sistem ini juga yang memungkinkan manajemen kesehatan untuk memastikan bahwa perawat memiliki jadwal yang jelas. Lalu yang keenam ada informasi pelatihan dan pengembangan untuk melacak pelatih dan sertifikasi perawat serta memastikan kepatuhan terhadap standar keperawatan. Nah, sistem ini yang merujuk pada pendekatan yang mengintegrasikan teknologi informasi untuk mendukung proses keperawatan, termasuk pengambilan keputusan, pengelolaan data pasien, dan meningkatkan kualitas pelayanan. Sistem ini juga yang mencakup penggunaan perangkat lunak khusus yang dirancangkan untuk membantu perawat dalam menjalankan tugas secara lebih efisien dan efektif. Oke, baik. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, terima kasih untuk kelompok 4 sudah menyampaikan ya paparannya. Sudah bagus banget, sudah lengkap banget. Ada aspek-aspek yang saya butuhkan gitu ya. Ada aspek-aspek. Cuman belum dari segi manajemennya ya rekan-rekan ya. Jadi dilengkapi dari segi manajemennya. Jadi ini kan tadi artinya doang pengertian manajemen sistem informasi. Tapi pengertian manajemennya apa, terus ada juga pengertian data tuh apa gitu ya. Terus ada juga nanti pada akhirnya informasi itu apa gitu ya. Jadi pada akhirnya itu harus dijelasin secara runtut rekan-rekan. Jadi manajemen, data, lalu informasinya apa. Nah, nanti ditambahin ya rekan-rekan ya. Ini udah lengkap banget dibandingkan dengan kelompok lain gitu ya. Dibandingkan dengan kelas yang lain ini udah lengkap banget ada aspek-aspeknya. Nanti jenis-jenis sistem informasi itu apa gitu ya juga disampaikan gitu ya. Paham rekan-rekan? Kelompok 4? Baik, paham, Pak. Oke. Nanti pertanyaan-pertanyaan rekan-rekan nanti disampaikan dalam PPT dalam bentuk materi seperti biasa ya. Oke, silakan untuk kelompok 1, 2, 3, 5, 6 untuk bertanya. Kelompok 1, silakan. Bertanya kelompok 1.
Baik Bapak, sebelumnya perkenalkan saya Amelia Azna dari perwakilan dari kelompok 1. Saya mau nanya, mengapa penting gitu untuk rumah sakit atau klinik keperawatan untuk menerapkan manajemen sistem informasi ini? Oke, pertanyaannya mengapa penting nih untuk penerapan sistem informasi? Udah bisa didengar kelompok 4? Mau langsung jawab apa ditampung dulu? Ditampung dulu Pak. Oke, sekarang kelompok 2 silakan. Jangan ragu-ragu, tanya aja. Kelompok 4 bisa jawabnya kok. Ya. Kelompok 2 silakan. Bapak, saya izin bertanya, Oke. apa aja sih teknologi yang digunakan dalam mendukung praktik keperawatan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan kesehatan? Oke, nanya teknologinya, teknologi yang mendukung. Oke, silakan untuk kelompok 3. Saya mau nanya, tadi kan kalian udah ngejelasin tentang sistem manajemen informasi. Menurut kelompok kalian tuh apa tantangan utama yang dihadapi dalam mengimplementasikan manajemen sistem informasi di bidang keperawatan? Tantangan dalam implementasi manajemen. Oke, silakan kelompok 5. Saya, Pak. Oke. Saya mau nanya kelompok 4. Bagaimana sistem informasi dapat membantu perawat dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pasien? Bagaimana sistem informasi membantu ya? Iya. Oke, kelompok 6, silakan. Apa saja manfaat yang dapat diperoleh dari penerapan sistem informasi dalam keperawatan? Oke. Oke, sudah diterima semua? Dari kelompok 4 pertanyaannya? Sudah Pak. Sudah Bapak, sudah terima semua. Oke, silakan dicari jawabannya ya. Silakan dicari jawabannya. Jadi rekan-rekan, yang tadi saya bilang, PPT-nya kurang dari segi manajemennya. Jadi manajemennya itu ada nanti kalian harus membahas data itu apa. Jadi kalau data itu adalah sekumpulan keterangan yang diperoleh dari hasil pengamatan. Dapat berupa angka, lambang, atau sifat gitu ya. Itu data nih. Jadi mengenai suatu hal yang sudah sering terjadi, seperti himpunan fakta, angka, grafik, tabel, gambar, dan lain sebagainya. Jadi kalau di sini data itu seperti data kunjungan pasien gitu ya, data penyakit pasien, dan lain sebagainya. Nah, jika disimpulkan, berarti data itu ada sekumpulan keterangan yang fakta mentah, berupa simbol, angka, kejadian, dan lain sebagainya. Melalui pengamatan dan pencarian dari sumber-sumber tertentu. Itu data. Nah, beda lagi sama informasi. Nah, kalau informasi adalah data yang telah diolah dalam bentuk dan mempunyai arti bagi si penerima data, si penerima informasi gitu ya. Jadi bermanfaat nih untuk pengambilan keputusan saat ini maupun di masa mendatang. Jadi informasi itu adalah data yang mentah tadi sudah diolah menjadi informasi gitu ya. Informasi itu adalah data yang telah diolah. Nah, tentu saja datanya tidak sembarangan diolah nih, tapi disajikan dalam bentuk yang lebih berguna untuk mengambil suatu keputusan gitu ya. Jadi bisa dimanfaatkan nih untuk pengambilan keputusan terkait dengan data tersebut gitu ya. Jadi misalnya data pasien, data kunjungan pasien, umurnya berapa, sakitnya apa gitu ya. Nanti informasinya bisa dalam bentuk chart gitu ya, grafik ya, dalam bentuk grafik yang disampaikan dalam sistem informasi bahwa umur segini sering sakitnya segini gitu ya. Jadi enak nanti disampaikan gitu ya. Kalau datanya hanya disampaikan langsung data mentah, bentuknya dalam tabel, orang-orang pada bingung nih, gitu ya. Apa ini bisa sih dibacanya cuman dalam sekilas gitu ya. Nah, untuk penyampaian tersebut butuhlah informasi gitu ya. Nah, setelah informasi sudah terbentuk, untuk mempermudah penyampaian tersebut
daripada kita bagi-bagiin pakai selebaran gitu ya, ataupun ditempel ke dinding gitu ya, mending dibuat sistem namanya gitu ya. Dibuat sistem. Jadi sistem itu adalah sekumpulan himpunan dari unsur komponen yang terorganisasi gitu ya. Jadi prosedur-prosedur yang saling berhubungan berkumpul bersama-sama menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Jadi sistem itu adalah hal tersebut gitu ya. Jadi prosedur-prosedur yang dikumpulkan nih gitu ya. Yang dikumpulkan untuk mencapai atau menyelesaikan suatu sasaran tertentu gitu ya. Nah, apa sih sistem informasi? Tadi sudah dijelasin. Alhamdulillah udah ada pengertian sistem informasi tadi gitu ya. Jadi sistem informasi itu adalah berarti kumpulan-kumpulan gitu ya yang untuk mengelola si informasi tersebut supaya mencapai sasaran target dari organisasi gitu. Jadi sistem informasi sih apa sih Pak sistem informasi ini? Nah, mungkin rekan-rekan sering lihat gitu seperti website gitu ya. Bukan Facebook dan lain-lainnya ya, tapi kayak website kampus gitu. Jadi website kampus tuh ada profilnya, terus struktur organisasinya, terus pelayanannya apa dan lain sebagainya, cara mendaftarnya. Nah, itu sistem informasi. Jadi website-website. Terus kalau kalian punya website kampus, nah biasanya itu ada struktur organisasi dan lain sebagainya. Nah, sistem informasi ini dapat membantu kalian dan yang sering saya bilangin jadi kayak kalau sering ada informasi yang diminta oleh pasien dan itu berulang-ulang, kita kan capek banget ya. Jawab mulu ya. Terus antrian tuh banyak gitu. Nah, kalau pertanyaannya sama mulu kan mending kita arahin nih si pasien-pasien ini untuk mengakses sistem informasi kita, gitu ya. Jadi, informasi yang biasanya frequently asked question yang FAQ biasanya, nah itu dimasukin ke dalam sistem informasi gitu ya. Informasi-informasi umum seperti antrian gitu ya. Terus kan antrian sering nih datang-datang terus kayak Mbak antriannya berapa ya gitu kan. Capek banget ya jawabnya. Itu Bu, 23 gitu ya. Nah, mending kalau disampaikan dalam sistem informasi itu informasi-informasi gini bisa langsung dilihat oleh pasien gitu ya. Memang membantu banget, tapi juga kalau untuk berubahnya juga susah nih gitu ya. Yang sering apalagi yang orang-orang tua ya, jadi lebih enak ngobrol gitu. Tapi ya itu mengurangi bagi anak-anak muda, jadi nggak perlu langsung nih, nggak perlu nanya-nanya lagi, tapi langsung lihat aja gitu ya di sistem informasi. Oh gini jadwal dokter apa praktik kan bisa gitu ya daripada ditanya manual, jadi disampaikan aja di sistem informasi. Terus jumlah kasur atau tempat tidur gitu ya, bisa nginep apa enggak, bisa ranap apa enggak gitu-gitu, itu bisa disampaikan di sistem informasi gitu. Nah, kalau tidak termanajemen dengan baik, data dan informasi ini bakalan berantakan gitu ya. Jadi tidak sesuai nih dengan apa antara real case sama data yang di sistem informasi kalau tidak termanajemen gitu ya. Bahkan ada duplikasi dan lain sebagainya gitu. Jadi kenapa butuh manajemen informasi? Seperti itu, manajemen sistem informasi. Yaitu memudahkan kalian untuk selalu bahkan untuk mengingat kalian juga. Kalau misal kalian lupa, buka aja sistem informasi itu. Nama juga manusia ya, pasti lupa gitu ya. Nah, buka aja sistem informasi tadi. Antrian berapa? Kan kita tidak selalu ingat. Buka aja sistem informasinya. Terus obatnya ada nggak ketersediaan obat? Buka aja sistem informasinya, ya kan? Daripada kita buka logbook, ya kan? Dulu mah namanya logbook ya, capek banget ya buka nyari satu-satu terus ngitung jumlahnya gitu ya. Nah sekarang bisa dari HP dan lain sebagainya gitu. Oke, bisa dipahami? Bisa ya. Jadi sistem informasi itulah kalau tidak termanajemen bakalan berantakan gitu. Yang niatnya ingin membantu malah ngerecokin gitu ya. Jadi kan ini sistem informasi itu adalah merubah kebiasaan lama yang dari logbook gitu ya ataupun buku catatan menjadi yang digital gitu. Nah, kalau tidak termanajemen dengan baik, yang lamanya kita tinggalin, tapi apa yang sudah bagus sistemnya kita tinggalin, tapi yang sistem informasi yang baru ini tidak mengakomodir ya, mengakomodir kebutuhan kita. Makanya harus termanajemen dengan baik dan terencana dengan baik. Gitu. Oke, kelompok 4 sudah bisa menjawab? Silakan dijawab. Saya izin menjawab pertanyaan dari Heni. Heni dari kelompok 3. Heni itu tadi bertanya mengenai tantangan utama yang dihadapi dalam
mengimplementasikan manajemen sistem informasi di bidang keperawatan. Nah, jadi tantangannya itu di sini ada 3 tantangan. Yang pertama itu ada biaya implementasinya itu tinggi. Ya. Implementasinya itu seperti termasuk biaya perangkat keras, terus perangkat lunak, dan pemeliharaan. Selain itu juga biaya pelatihan staf juga jadi pertimbangan yang signifikan. Jadi hal ini tuh dapat menjadi hambatan bagi banyak rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya, terutama di daerah yang mempunyai anggaran yang terbatas. Lalu tantangan yang kedua itu ada kesulitan dalam integrasi dengan sistem. Jadi nggak semua tenaga kesehatan itu kan mengerti cara mengimplementasikan sistem informasi dengan baik ya Pak ya. Nggak semua bisa. Jadi eh, perlu hal ini juga memerlukan waktu dan sumber daya yang signifikan untuk menyelesaikan masalah dan memastikan bahwa data dapat berpindah dengan lancar antara sistem. Lalu yang ketiga itu khawatir dengan keamanan data pasien. Sekarang kan banyak banget tuh data-data pasien yang diretas atau yang bocor gitu kan. Jadi keamanan data pasien ini prioritas utama dalam sistem informasi kesehatan. Mengelola data kesehatan yang sensitif memerlukan perlindungan yang kuat dari serangan cyber, akses yang tidak sah, dan kesalahan dalam pengelolaan data. Seperti itu. Gimana ini? Sudah cukup jelas? Cukup jelas, Dewi. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama Benar. ini. Yang benar ini jelas. Paham ya? Jadi tantangan paling besarnya adalah untuk implementasi itu persiapan, benar-benar perencanaan ya. Perencanaan yang saya omongin tadi itu tantangan paling besar. Jadi perencanaan itu dari segi konseptor. Jadi atas-atasnya si manajemen rumah sakit ini harus tahu nih sistem informasinya mau dibawa kemana. Jadi aplikasinya mau dibikin apa, diagram alirnya apa, outputnya apa, inputnya apa. Itu harus tahu dulu. Input, diagram alir, lalu output. Nah, kalau si konseptor-konseptor ini tidak paham dalam perencanaan, semuanya hancur gitu ya, manajemennya. Jadi tadi dibahas juga sama si Dewi gitu ya, terkait integrasi juga dengan sistem yang lama. Jadi sistem informasi yang baru ini harusnya adalah satu muara gitu ya, satu aplikasi gede dan kalian bisa ngaksesnya di mana aja. Nah, kalau aplikasi ini terpencar-pencar gitu ya, jadi fokus kalian ini terpencar gitu. Nah, susah juga jadi nyari informasinya. Dengan banyaknya website juga tidak, atau banyaknya sistem informasi tidak menjamin itu yang bagus gitu ya. Tapi kalau misalnya menambah fitur itu menjadi aplikasi suatu yang super apps gitu ya, sekarang itu yang lagi dikembangkan dari pemerintah, jadi tidak banyak aplikasi, tapi satu aplikasi aja tapi fiturnya banyak gitu ya. Nah, untuk perencanaan tersebut betul banget tantangannya adalah biaya gitu ya. Biaya hardware, terus penyiapan gedungnya, terus biaya pengembangan aplikasinya, terus biaya pelatihan yang tentu saja seluruh dari rumah sakit tersebut harus tahu ya kan. Jadi tentu saja itu di hotel dan lain sebagainya gitu ya. Nah, biaya pelatihan itu nggak kecil gitu. Nah, apalagi biaya maintenance, seperti kalau misalnya hard disknya rusak dan lain sebagainya, dan itu banyaklah biaya-biaya yang tidak terduga gitu. Tapi ini signifikan rekan-rekan. Jadi signifikannya adalah itu membantu kerjaan rekan-rekan menjadi lebih efisien. Kalau termanajemen dan terkoordinir dengan baik gitu ya. Kalau tidak terkoordinir ya tadi saya bilang bakalan merusak sistem yang ada gitu. Jadi kalau adanya manajemen sistem informasi ini, jadi kalian tuh siap gitu ya. Jadi perencanaan dulu, tahu diagram alirnya dulu, jadinya tidak akan mengganggu sistem yang lain gitu. Apalagi untuk maintenance-nya juga mahal gitu ya. Jadi kalaupun sistemnya malah merecokin, bahkan itu nantinya nggak terpakai, itu banyak banget sekarang. Jadi saya juga bekerja di tempat dinas yang lain gitu ya. Jadi banyak aplikasi yang ini ya buat gitu ya, tapi tidak dipakai gitu rekan-rekan. Jadi pengen nih buat ini, buat itu, buat ini, buat itu, tapi tidak terpakai, percuma aja gitu ya. Dibuat sistem-sistem itu tapi tidak terpakai gitu. Jadi harus tahu dulu tantangannya mau dibawa kemana aplikasi ini.
terus pengembangannya sampai mana, pembaruannya sampai mana, seperti itu. Jadi itu tantangan terberatnya ya. Tantangan terberatnya perencanaan, saat implementasi, dan maintenance. Itu tantangan terberatnya. Oke, pertanyaan selanjutnya silakan. Baik, Bapak, saya mau menjawab pertanyaan dari Rasti, kelompok 2. Itu Oke. teknologi yang digunakan tuh apa saja sih? Yang pertama tuh ada aplikasi. Jadi pasien tuh bisa berkonsultasi lewat aplikasi dengan dokter. Contohnya kayak Halodoc. Di Halodoc ini udah lengkap. Ada kita bisa berkonsultasi dengan dokter, bisa melakukan pemeriksaan laboratorium, juga pemesanan obat tanpa perlu datang ke fasilitas kesehatan. Lalu juga ada Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Jadi peserta program JKN ini dapat mengakses informasi riwayat kunjungannya melalui aplikasi mobil JKN ini. Kita juga bisa ngelakuin screening kesehatan di aplikasi JKN ini. Aplikasi seluler ini meningkatkan kemudahan dalam mengakses data kesehatan mereka. Lalu ada telemedicine. Layanan ini memungkinkan konsultasi kesehatan dengan jarak jauh, termasuk layanan teleradiologi, tele-USG, tele-EKG, antar fasilitas kesehatan. Telemedicine ini meningkatkan akses layanan kesehatan. Lalu ada sistem informasi kesehatan elektronik atau EHR. Sistem ini memungkinkan perawat dan dokter untuk mengakses dan memperbarui catatan medis pasien secara real time. EHR juga membantu dalam mengidentifikasi pola kesehatan pasien, lalu bisa memantau perkembangan kondisi pasien dan juga mengoptimalkan penggunaan obat. Aja sih. Apa bisa dipahami, Rasti? Ya, email. Makasih. Oke. Jadi tadi teknologinya ya. Teknologinya sebenarnya belum dijawab dengan maksimal gitu ya. Teknologinya bukan aplikasi, ya memang aplikasi, tapi lebih detailnya. Jadi aplikasinya bisa dalam bentuk website, pasti ya. Bisa dalam bentuk Android gitu ya. Bisa dalam bentuk aplikasi PC, tapi PC ini jarang banget gitu ya. Karena susah implementasinya. Yang biasanya kalian install gitu ya, .exe dan lain-lain, itu susah banget implementasinya. Mendingnya ini untuk ya di rumah sakit aja, di PC rumah sakit gitu ya. Tapi untuk di pasien agak sulit gitu. Nah, enaknya adalah aplikasi website sekarang, sistem informasi dalam bentuk website gitu ya. Jadi bisa diakses dengan cara ya cuman diakses URL-nya gitu ya. Jadi tidak perlu install apapun. Bahkan untuk aplikasi Android ini juga terkendala rekan-rekan. Terkendalanya adalah penyimpanan dari pasien. Jadi HP-nya kan penuh nih, isinya Shopee, Lazada dan lain sebagainya gitu ya. Nah, untuk menyimpan sistem informasi kesehatan bakalan memenuhi penyimpanan si pasien gitu ya. Jadi enaknya pakai website, terus dia cuman diaksesnya pakai web browser gitu ya. Jadi pasien juga nyaman gitu aksesnya. Kalian juga nyaman gitu ya. Kalian yang adanya Shopee, Lazada dan lain sebagainya juga tidak harus di-uninstall gitu ya. Jadinya ya itu mempermudahnya. Sekarang mah yang enaknya adalah sistem informasi basisnya website. Oke, teknologinya adalah website. Nanti untuk bahasa pemrogramannya namanya HTML, CSS dan lain sebagainya. Gitu. Itu teknologinya. Nanti ada database yang bentuknya nanti seperti hard disk ya, teknologinya dan lain sebagainya gitu. Nanti ada domain, server dan lain sebagainya. Itu teknologi yang dipakai untuk sistem informasi. Begitu ya. Oke, dilanjutkan. Silakan. 2, 3 sudah. Sisa 1, 5, 6. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Amel.
Pertanyaannya tadi, mengapa penting bagi rumah sakit atau klinik keperawatan untuk menerapkan manajemen sistem informasi? Jawabannya tuh, manajemen sistem informasi membantu meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kecepatan dalam pengelolaan data pasien, jadwal perawat, dan inventaris obat-obatan. Bentar. Manfaat lainnya juga tuh, yang pertama untuk menghemat biaya, yang kedua menjaga kualitas dan kepatuhan, yang ketiga peningkatan perawatan pasien, yang ketiga keamanan dan kemampuan mengambil data, yang keempat pengurangan kesalahan, dan yang terakhir ada kecepatan dan hasil proses. Apakah cukup jelas? Jelas, Evelyn, makasih. Dari kelompok berapa, Mel? Kelompok 1, Bapak. Oke, kelompok 1 ya. Jadi itu tadi ya manfaat dari manajemen sistem informasi. Jadi kita tidak hanya efisiensi, tapi efektif juga, gitu ya. Efisiensi dan efektivitas yang utama dari kenapa adanya manajemen sistem informasi, gitu ya. Dan juga tentu saja untuk mengurangi human error ya, rekan-rekan. Jadi terkadang kita pengen cepet nih kerjanya, cepet, tapi error gitu ya. Cepet error gitu ya. Tapi itulah yang harus dikurangin gitu ya. Jadi efisiensi, efektivitas, dan mengurangi human error. Itu kenapa butuh manajemen sistem informasi gitu ya. Jadi sistem informasinya membuat efektif dan efisien. Nah, kalau termanajemen dengan baik, makanya nanti human errornya mengurangi banget gitu ya. Jadi yang biasanya salah ngasih obat gitu ya, ataupun salah memberikan penanganan gitu ya, itu dikurangin. Jadi bisa tuh pakai sistem informasi gitu. Begitu ya Mel ya. Jadi misalnya kurang nih step by stepnya, kalian lupa step by stepnya dalam pengenangan gitu ya. Nah, bisa menggunakan sistem informasi gitu. Bisa diterapkan dalam sistem informasi. Oke, selanjutnya silakan. Kelompok 5 dan 6. Pak, saya mau izin bertanya Oh, dari boleh. Balkis, kelompok 6. Dari kelompok berapa, Farida? Kelompok 6, Pak. Oh, silakan kelompok 6. Manfaatnya antara lain adalah penting katakan koordinasi perawat pasien, mengurangi kesalahan dalam mengobatkan, memantauan kondisi pasien secara langsung, dan mengambilkan keputusan yang lebih tepat. Terima kasih. Udah jelas apakah Balkis? Nah, apa? Manfaat antara lain adalah yang Nah, meningkatkan ini koordinasi. nanya apa jawab? Perjawaban. Oh, perjawaban. Nah, Iya, Pak. pertanyaannya apa dulu tadi? Apa saja manfaat yang diperoleh dari penerapan sistem informasi dalam keperawatan? Bukannya sama tadi ya? Bukan, Pak. Saya nomor 3, Pak, pertanyaannya. Oke, lanjut. Nomor 3. Ya, lanjut. Iya, Pak. Kelompok 6 kan? Iya, Pak. Oh ya, silakan. Diulang lagi, Pak, gimana, Pak? Ah, iya dong. Oh ya. Manfaatnya antara lain adalah meningkatkan koordinasi perawat pasien, mengurangi kesalahan dalam mengobatkan, bantuan kondisi pasien secara langsung, dan mengambilkan keputusan yang lebih tepat. Udah jelas kah, Balkis, jawabannya? Oh iya, pertanyaan Balkis, silakan. Udah jelas belum Balkis? Insya Allah jelas, Pak. Apa yang jelas Balkis? Coba jelasin dulu. Pertanyaan kamu tuh apa tadi Balkis? Kis?
Di unmute dulu, Kis. Itu Pak, manfaat yang dapat diperoleh dari penerapan sistem informasi dalam keperawatan. Oke. Ya, ya. Berarti udah benar ya jawaban dari Farida ya. Jadi sama aja tadi ya. Jadi untuk mengurangi human error dan lain sebagainya. Oke, pertanyaan nomor 5 silakan. Oke Pak, saya mau jawab pertanyaan nomor 5. Ya, santai, 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 Ror. Santai. Oke. Pelan, Tadi pelan, kan pelan. Anissa nanya bagaimana sistem informasi dapat membantu perawat dalam memberikan pelayanan yang lebih baik pada pasien. Jadi jawabannya itu, jadi sistem informasi dapat memberikan akses cepat dan mudah terhadap riwayat medis pasien seperti alat bantu diagnosa yang canggih, pengingat jadwal perawatan, dan komunikasi yang efektif antara tim dan perawat. Dan itulah yang menjadi pelayanan yang lebih baik ke pasien. Apakah sudah cukup jelas, Anissa, jawabannya? Iya, cukup jelas. Terima kasih, Nurul. Sama. Sangat cepat ya. Jadi, apa tadi pertanyaannya, Anissa? Pertanyaan Anissa tadi apa? Ulangi lagi. Tadi pertanyaannya, Anissa aja. Ya bebas, Sudah siapa ya. aja. Bagaimana sistem informasi dapat membantu peran perawat dalam memberikan pelayanan yang baik, yang lebih baik kepada pasien? Oke. Jadi tadi dijawab sama si Nurul adalah konsultasi dengan cepat ya, Nurul ya. Jadi membantu konsultasi, membantu dan lain sebagainya tadi ya. Iya. Nah, itu. Jadi memang sistem informasi bisa dari segi dalam konsultasi tadi ya. Jadi dari jadwal si praktik dokternya bisa ya langsung kelihatan gitu ya. Bahkan langsung konsultasi juga bisa, itu membantu banget gitu ya. Yang di Halodoc gitu ya. Kalau perawat saya belum pernah ketemu sih untuk aplikasinya. Jadi kalau misalnya Malika mau buat silakan ya Malika ya. Kalau mau buat aplikasi sistem informasi kayak gitu ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Sudah semua ya, Nurul ya? Iya Pak, sudah semua Pak. Nah, sudah semua. Oke. Ada lagi pertanyaan? Silakan bertanya rekan-rekan. Kalau misalnya ada yang mau didiskusikan silakan. Oke, sambil menunggu ada pertanyaan yang lain gitu ya. Jadi silakan untuk mengisi presensi dulu ya. Itu presensinya ada di kolom chat ya. Ya, silakan untuk mengisi presensinya. Jadi begitulah hari ini ya rekan-rekannya, manajemen sistem informasi. Jadi tadi kita sudah belajar apa itu sistem informasi, gimana cara manajemennya, kenapa harus di manajemen, dan kenapa harus sistem informasi gitu ya. Jadi semua itu adalah rekapan hari ini. Jadi rekan-rekan bisa diperhatikan dan bisa dipahami gitu ya. Kalau misalnya ada pertanyaan silakan gitu ya. Kelompok 4 ini sangat rinci banget dan bisa gitu ya untuk menjawab rekan-rekan semua. Oke, baru 6. Silakan diisi ya presensinya ya. Jadi walaupun puasa tidak menyurutkan kita ya. Memang kita ke tengah hari jadi kita harus tetap semangat ya. Walaupun ngantuk dikit ya. Jadi tetap semangat gitu. Oke, silakan diisi presensinya. Jika sudah diisi dan jika tidak ada pertanyaan lagi, mari kita cukupkan perkuliahan hari ini gitu ya. Sebelum mengakhiri, mari kita screenshot gitu ya. Jadi silakan yang belum on cam aja dulu gitu ya. Saya akan screenshot untuk laporan. Maaf Pak, Ini gimana, Malika?
Saya izin bertanya tapi bukan terkait sama materi kelompok 4. Oke, nanya apa? Tentang pengumpulan tugas video, Pak. Oke, gimana tuh? Jadi ada kelompok yang udah mengumpulkan Google Drive. Hmm. Nah, dia mau nanya aja, Pak, itu videonya benar atau enggak. Nanti saya kirim Google Drive-nya ke Bapak atau gimana? Nah, gini Malika, jadi disatuin ya Google Drive-nya ya. Bisa. Jadi itu tempat pengumpulan kelas 1B, Pak. Nah, ya memang tempat pengumpulannya ya. Jadi satu URL aja dikirim ke grup ya. Nanti saya lihat gitu videonya ya. Silakan videonya dikirim ke grup, URL-nya, tapi semuanya ya, yang di satu URL aja ya, Malika ya. Oke, gampang itu mah bisa saya lihat. Baik. Oke, untuk kelompok 2 dan 3 silahkan ya. Dan 4 ini udah boleh dibuat tuh videonya gitu ya. Jadi tidak terkesan buru-buru gitu ya. Jadi dibuat dari sekarang gitu. Oke, tidak ada pertanyaan? Mari kita screenshot ya rekan-rekannya. Bukti saya kerja ya. Jadi silahkan berpose secantik mungkin ya. Ya minimal kelihatan mandi lah ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Bentar. 1, 2, 3. Temen si Sophia kalem. Puasa sob. Biasa, Bapak. Puasa. Oke, terima kasih atas kehadiran rekan-rekan pada hari ini, gitu ya. Terima kasih banget sudah hadir pada pertemuan hari ini. Sebelum mengakhiri, mari kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Terima kasih kembali, lagi dan lagi gitu ya. Dan selamat berpuasa bagi rekan-rekan yang menjalankan. Terima kasih atas hari ini dan semoga selalu bahagia. Bye-bye. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Terima kasih, Bapak. Pak. Terima kasih, Terima kasih, Bapak. Pak. Yoi.